Pada tahun 1993 ada dua orang laki-laki yang bekerja sebagai penagih hutang. Mereka adalah kakak beradik. Sang kakak bernama Do-suk dan sang adik bernama Jong-bae. Mereka berjalan berdampingan sambil mengobrol. Do-suk tidak sengaja melihat seorang perempuan yang kebetulan memiliki hutang kepadanya. Do-suk pun berteriak memanggil, tetapi wanita itu langsung berlari berusaha kabur. Do-suk pun berlari mengejar wanita itu yang berusaha melarikan diri. Wanita itu bernama Myung-ja. Myung-ja meminjam uang kepada Do-suk dan sudah menunggak beberapa bulan lamanya. Do-suk dan adiknya pun meminta uang yang Myung-ja pinjam segera dilunasi. Myung-ja yang sudah merasa terpojok pun akhirnya beralasan kalau suaminya baru saja meninggal sehingga keadaan ekonominya sedang sulit. Do-suk yang tidak peduli pun terus membentak dan memaksa Myung-ja untuk melunasi hutangnya. Anak perempuan Myung-ja yang melihat sang ibu dimarah-marahi langsung menghampiri Do-suk dan mencubit tangannya. Akhirnya Do-suk meminta jaminan kepada Myung-ja agar Myung-ja tidak berusaha melarikan diri lagi. Sambil menahan tangis, Myung-ja pun berkata kalau dia tidak punya apa-apa untuk dia jaminkan. Do-suk yang mendengar hal itu pun langsung dibuat kesal. Do-suk langsung merebut putri kecil Myung-ja dan membawanya sebagai jaminan. Do-suk memberikan waktu 1 hari kepada Myung-ja mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya. Do-suk terpaksa membawa paksa putri kecil Myung-ja karena dia berpikir kalau seorang ibu pasti akan melakukan apa saja untuk anaknya. Myung-ja berusaha meminjam uang ke tempat lain, namun keadaan tidak semudah itu mengingat dia adalah seorang imigran gelap dari Cina, membuat Myung-ja sulit mendapatkan pinjaman. Setelah mencari beberapa bantuan, Myung-ja menemukan seseorang yang akan membantunya. Langsung saja Myung-ja menghubungi Do-suk dan memberitahunya kalau dia akan melunasi hutangnya besok. Namun sialnya Myung-ja tertangkap polisi yang memang sudah lama mencarinya. Di tempat lain, Do-suk dan Jong-bae membawa putri kecil Myung-ja ke rumah mereka. Do-suk membawa putri Myung-ja ke sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya Do-suk membawa anak itu ke kantor tempat dia bekerja. Di mana bosnya Do-suk pun langsung marah saat mengetahui permasalahan itu. Setelah meyakinkan bosnya kalau rencananya akan berhasil, Do-suk pun langsung membawa anak itu untuk menemui Myung-ja yang sudah berjanji akan melunasi hutangnya. Setelah menunggu lama, Do-suk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan di mana rumahnya. Saat mobil Do-suk terjebak kemacetan, sang anak langsung membuka mobil dan berlari untuk kabur. Do-suk dan Jong-bae pun langsung mengejarnya namun tidak menemukan anak itu. Setelah lama mencari, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Malam hari pun tiba. Gadis kecil itu berjalan menerobos dinginnya malam dengan berjalan kaki. Akhirnya dia sampai di rumah tempat dia dan ibunya tinggal. Tetapi dia mendapati bahwa rumah itu sedang diperiksa oleh beberapa petugas imigrasi. Merasa takut, gadis itu pun akhirnya bersembunyi. Setelah memastikan polisi itu pergi, gadis itu pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan mendapati sang ibu juga tidak ada di sana. Dengan polosnya dia pun memutuskan untuk mencari sang ibu. Keesokan harinya Do-suk menemui Myung-ja di tempat imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke Cina, namun masalahnya anaknya belum berhasil ditemukan. Akhirnya Do-suk diizinkan untuk menemui Myung-ja. Dia pun akhirnya harus berbohong kepada Myung-ja bahwa anaknya baik-baik saja. Myung-ja mengatakan kepada Do-suk bahwa purtinya yang bernama Seung-i akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byung-dal. Myung-ja mengatakan kalau Seung-i akan diadopsi oleh keluarga kaya raya. Do-suk mencari Seung-i ke tempat tinggalnya namun dia tidak mendapati siapapun. Dia hanya menemukan sebelah sepatu Seung-i. Di malam hari Seung-i terus berjalan tanpa tujuan. Dia cuma berharap untuk segera menemukan sang ibu. Di tengah perjalanan Seung-i bertemu dengan seorang gelandangan. Pria itu mencoba membawa Seung-i dan langsung menggendongnya. Do-suk yang melihat itu langsung memukul gelandangan itu. Seung-i menangis dan meminta tolong kepada Do-suk untuk mencarikan sang ibu. Do-suk pun akhirnya menjelaskan bahwa sang ibu harus pergi ke suatu tempat dan Seung-i akan dijemput oleh pamannya. Keesokan harinya Seung-i berusaha mencoba menjadi anak yang baik. Dia mencuci pakaiannya Do-suk dan membersihkan seluruh rumah. Tidak lama Do-suk mendapatkan kabar dari paman Seung-i yang meminta tolong untuk merawat Seung-i sebelum dia menjemput dan membayarkan hutang Myung-ja. Selama Do-suk merawat Seung-i, dia selalu memanggilnya dengan sebutan jaminan. Dengan adanya Seung-i membuat hari-hari Do-suk dan Jong-bae lebih berwarna. Seung-i selalu membuat mereka tertawa.
Dosuk pun membawa Seng I berjalan-jalan membelikannya pakaian baru dan makanan yang Seng I mau sambil menunggu Seng I dijemput oleh pamannya. Jong Bae membeli kue sebagai perayaan hari terakhir mereka bersama sebelum Seng I pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. 하나, 둘, 셋! Seng I merasa senang tapi dia pun juga merasa sedih dikarenakan Seng I harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya Dosuk mengantarkan Seng I ke stasiun kereta api di mana pamannya akan menjemputnya. Dosuk memberikan CD player kepada Seng I agar Seng I bisa mendengarkan lagu kesukaannya. Seng I pun senang mendapatkan hadiah itu dan langsung memeluk Dosuk. Akhirnya pamannya pun datang untuk menjemput Seng I tetapi Seng I merasa takut karena dia tidak mengingat sama sekali tentang pamannya itu. Dosuk pun mencoba menenangkan Seng I dan berkata kalau mereka bisa tetap saling berhubungan melalui pagar. Akhirnya Seng I pun ikut sang paman. Kepergian Seng I sejujurnya membuat hati Dosuk gelisah yang tanpa disadari Dosuk telah menyayangi anak itu. Setelah beberapa hari berlalu setelah kepergian Seng I, dia merasakan ada hal yang mencurigakan karena Seng I susah sekali dihubungi. Akhirnya dia pun melacak tempat tinggal paman Seng I melalui nomor teleponnya. Akhirnya setelah mendapat alamat Byung-dal, Dosuk langsung pergi ke alamat itu dan akhirnya mengetahui kalau Byung-dal adalah orang asing yang mengaku-ngaku sebagai pamannya Seng I. Dosuk yang mendengar hal itu langsung marah dan menghajar Byung-dal. Di tempat lain memperlihatkan Seng I yang ternyata dijual kepada wanita pemilik klub malam yang memaksa Seng I untuk menjadi pelayan di klub itu. Suatu hari Seng I terluka karena terkena lemparan gelas oleh salah satu pria mabuk pengunjung klub itu. Serpihan kaca mengenai wajah Seng I, pipi Seng I tergores dan mengeluarkan darah. Alih-alih bukannya dibawa ke rumah sakit, Seng I cuma diberikan obat luka biasa oleh wanita pemilik klub itu. Seng I pun menangis menahan sakit. Di tempat lain Dosuk membawa kembali barang-barang Seng I yang dia bawa dari tempat Byung-dal. Dia memeriksa tas Seng I dan mendapati pagar Seng I. Di dalam tas itu menyadari terdapat pesan di pagar itu. Dosuk pun langsung mendengarkannya. Tidak lama telepon rumah Dosuk berbunyi dan mendapati Seng I yang menelpon sambil menangis. Akhirnya Seng I memberitahukan alamat dia berada saat ini. Dosuk segera pergi untuk menjemput Seng I. Dia sangat marah mengetahui Seng I dijual pada wanita klub malam. Sesampainya di tempat itu, Dosuk langsung memecahkan kaca untuk membebaskan Seng I yang terkunci dan langsung membawanya. Sang pemilik klub itu langsung berlari karena merasa Seng I itu miliknya. Akhirnya Dosuk marah dan bertanya berapa harga untuk menebus Seng I. Wanita itu memberi harga 4 juta won walaupun Dosuk mengetahui jika Seng I tidak dibeli dengan harga setinggi itu sebelumnya. Keesokan harinya Dosuk langsung menjual mobilnya untuk diberikan pada wanita klub malam itu. Setelah mendapatkan Seng I kembali, Dosuk pun langsung membawa Seng I untuk mengobati lukanya. Beberapa hari kemudian Dosuk mendaftarkan Seng I ke sebuah sekolah, namun sekolah itu tidak dapat menerima Seng I dikarenakan Seng I tidak mempunyai identitas. Satu-satunya cara agar Seng I dapat bersekolah yaitu dengan cara Dosuk harus mengadopsi Seng I sebagai anak agar Seng I mempunyai dokumen yang jelas. Seng I yang mendengar itu menangis. Dia tidak mau Dosik menjadi ayahnya dikarenakan dia takut sang ibu akan marah jika mengetahuinya. Jong Bae pun berusaha menjelaskan kepada Seng I kalau semua itu hanya pura-pura demi Seng I agar dia bisa bersekolah. Mendengar hal itu akhirnya Seng I pun menyetujui untuk diadopsi oleh Dosuk. Setelah resmi mengadopsi Seng I, Dosuk pun merawatnya selayaknya orang tua pada umumnya. Dosuk menyekolahkannya, membawakan Seng I bekal setiap harinya dan mendidiknya dengan baik sampai Seng tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat cantik. Setelah beberapa tahun Myung-ja kembali ke Korea dan langsung pergi ke sekolah. Seng I berniat memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihat dari kejauhan, Myung-ja pun terkejut mendapati Seng I yang dijemput oleh Dosuk dan mengetahui bahwa Dosuklah yang telah merawat putrinya selama ini. Beberapa tahun kemudian Seng I sudah berkuliah sebagai seorang ayah. Dosuk selalu merasa cemas apabila putrinya itu pulang malam. Bahkan Dosuk sempat memarahi seorang laki-laki yang pernah mengantarkan Seng I pulang dalam kondisi mabuk.
Dia pun menginterogasi laki-laki itu selayaknya seorang ayah yang tidak mau anak gadisnya dekat dengan laki-laki sembarangan. Tidak lama Dosuk mendapatkan telepon yang ternyata itu telepon dari neneknya Seng-i, ibunya Myung-ja, yang memberikan kabar kalau Myung-ja telah sakit parah. Myung-ja berpesan kalau dia sangat ingin bertemu putrinya itu. Akhirnya Dosuk mengajak Seng-i untuk pergi ke Cina menemui sang ibu. Setibanya di Cina, Seng-i bingung harus bersikap seperti apa-apa karena sudah belasan tahun dia tidak bertemu dengan ibunya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya dia sampai di rumah sederhana yang merupakan tempat tinggal ibunya. Saat ini dia langsung disambut oleh sang nenek. 아이고. Setelah sekian lama akhirnya Seng-i bertemu dengan sang ibu. Dia langsung memeluk sang ibu menangis melepaskan kerinduan selama ini. Myung-ja pun bersujud mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosuk yang telah merawat putrinya dan meminta tolong kepada Dosuk untuk mempertemukan Seng-i dengan ayahnya yang ternyata masih hidup. Keesokan harinya Seng-i dan Dosuk kembali pulang ke Korea. Setelah sesampainya di Korea, Seng-i melihat sepatu ayahnya itu sudah usang dan hampir rusak. Seng-i pun mencoba bekerja paruh waktu bermaksud untuk mencari uang agar dapat membelikan sang ayah sepasang sepatu baru. Di tempat lain Dosuk berusaha mencari keberadaan ayah kandung Seng-i, tetapi setelah dia menemukan ayahnya Seng-i, ternyata dia sudah memiliki keluarga baru. Di satu sisi kesehatan Dosuk mulai menurun, dia tiba-tiba sering sakit kepala namun dia mengabaikannya. Tidak lama dari itu Dosuk membawa Seng-i ke sebuah restoran berniat ingin mempertemukan Seng-i dengan ayah kandungnya. Setelah mempertemukan Seng-i dengan ayah kandungnya, Dosuk pun pulang dan merasa sedih mengira Seng-i akan ikut bersama ayah kandungnya. Tiba-tiba Seng-i menelepon Dosuk dan memanggilnya ayah dan mengatakan bagaimana ayah meninggalkan aku begitu saja. 이렇게 아빠가 데려다 줬음. Dosuk yang mendengar itu langsung pergi untuk menjemput Seng-i, namun ketika di perjalanan sakit kepalanya kambuh dan mengakibatkan Dosuk kecelakaan. Sejak saat itu Dosuk pun hilang tanpa kabar entah kemana. Waktu pun berlalu begitu cepat. 10 tahun kemudian Seng-i sudah bekerja dan tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat cantik. Seng-i menjadi wanita sukses yang bekerja menjadi penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika Seng-i mendapati telepon dari Jong-bi bahwa Dosuk telah ditemukan, tetapi ketika mereka datang ke tempat itu dia menemukan orang lain, bukan Dosuk yang mereka cari, yang ternyata hanya namanya saja yang sama. Ketika di perjalanan pulang Seng-i mengingat sesuatu bahwa dulu Seng-i sempat memanggil Dosuk dengan sebutan Sengbo. Akhirnya mereka kembali mencari Dosuk dengan menggunakan nama Sengbo yang akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya Dosuk ditemukan di sebuah rumah rawat di suatu daerah. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat itu dan benar saja mereka mendapati Dosuk ada di sana namun dengan keadaan yang tidak mengingat apapun. Akhirnya dokter di sana menjelaskan tentang kondisi Dosuk. Dia mengalami infrak otak yang mengakibatkan dia kehilangan daya ingatnya. Akhirnya mereka diantar ke ruangan tempat Dosuk dirawat. Seng-i pun akhirnya bertemu kembali dengan Dosuk. Setelah 10 tahun lamanya tidak bertemu, akhirnya mereka menangis di depan Dosuk menyesal karena terlambat menemukannya. Seng-i berusaha untuk mengingatkan Dosuk kalau dia adalah putrinya. Mendengar hal itu Dosuk pun tersenyum dan memberikan CD player milik Seng-i dulu. Seng-i pun memberikan sepatu yang sempat dia beli dan memasangkannya kepada Dosuk dan mendapati ada sebuah buku tabungan di dalam kaos kaki Dosuk. Lalu Seng-i pun mengambil buku itu dan menangis melihat tabungan itu atas namanya. Dosuk sudah menjadi orang tua yang luar biasa, yang mencurahkan sisa hidupnya untuk merawat dan memberikan yang terbaik untuk Seng-i walaupun Seng-i bukan anak kandungnya.